Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tema, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kata atau perkataan bukanlah sekedar alat atau cara berkomunikasi, tetapi juga dapat menjadi ekspresi dan apresiasi seseorang terhadap orang lain. Karena itulah kata atau perkataan itu tidak bisa sembarangan diucapkan. Bagi orang Batak, hata dositiopon, dan karena itu joloni dilat bibir asa didok hata. Maka kita dapat belajar dan mengerti orang lain dari perkataan yang diucapkannya. Jika perkataannya terbukti benar, maka orang itu dapat dipercaya. Tetapi jika perkataannya terbukti tidak benar, maka orang itu tidak dapat dipercaya. Bahkan pribadi atau karakter seseorang dapat dibedakan dari perkataannya. Begitu pula dengan isi hatinya atau jalan pikirannya dapat diketahui dari perkataan orang itu sendiri. Begitu pentingnya perkataan bagi orang Cina yang terkandung dalam filsafat Konfusius, yaitu Yiyan Jichu Shimanan Zui. Artinya, sekali perkataan itu keluar, 4 kuda pun sulit mengejar. Ya, perkataan itu tidak bisa kembali, terutama setelah terlanjur melukai perasaan dan menjadi kebencian atau permusuhan. Padahal bisa saja terjadi salah paham atau gagal paham dari perkataan yang diucapkan oleh seseorang yang tidak tahu perbedaan budaya atau kebiasaan setempat. Misalnya, di suatu daerah memakai sebutan putri untuk seekor tikus. Orang asing yang mendengar ucapan mereka yang mengusir putri-putri itu dari rumah mereka pasti menjadi salah mengerti. Orang asing itu pasti berpikir bahwa penduduk setempat memiliki kebiasaan yang kejam terhadap kaum perempuan. Ada juga kebiasaan orang yang takut kepada nenek di daerah tertentu. Kita pun heran kenapa mereka takut kepada nenek. Bukankah nenek itu istrinya kakek yang juga adalah orang tua kita? Kalau kita tidak bertanya atau meminta penjelasan yang lebih dalam, maka kita pun akan tersesat dalam pemikiran yang salah. Ya, di daerah itu kata nenek berarti harimau. Jadi wajar kan mereka takut kepada harimau? Demikianlah dalam mengucapkan perkataan. Kita perlu memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan teman bicara kita, termasuk juga sifat dan sikapnya terhadap kita. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, perkataan Kristus jauh berbeda dari perkataan atau filsafat manusia biasa. Perkataan Kristus adalah firman kebenaran yang memiliki kekayaan yang melimpah dalam pengetahuan, kebaikan, kebajikan, hikmat, dan berkat. Perkataan Kristus juga mengungkapkan isi hati dan pikirannya yang penuh dengan cinta kasih. Dari perkataannya itu, kita dapat belajar dan mengenal siapa itu Kristus. Yang pasti, perkataannya itu dapat kita percaya sepenuhnya di dalam hidup kita masing-masing. Menurut Rasul Paulus, perkataan Kristus yang diam di antara kita dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk memelihara dan mempertahankan hubungan yang baik dalam persekutuan orang percaya. Perkataan Kristus itu pun dapat menjadi hikmat bagi kita untuk mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Tetapi kita tidak perlu kecewa, marah, atau sakit hati kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan perkataan Kristus yang kita sampaikan dengan segala hikmat itu. Baiklah, kita tidak perlu bertengkar atau mengikuti kemauan orang itu. Ya sudah, kita hanya dapat mendoakannya. Tetapi perkataan Kristus yang telah menjadi ajaran dan aturan gereja tidak boleh disepelekan.
Gereja berhak mempertahankan kemurnian perkataan Kristus itu dalam aturan penggembalaan dan siasat gereja. Selain itu, perkataan Kristus juga dapat kita nyanyikan sebagai mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, perkataan Kristus itu dapat menjadi penghiburan yang melegakan dan menyukakan hati, sehingga kita semua, baik yang mengucapkan maupun yang mendengarkannya, pasti tergerak untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa kami sering mengabaikan Kristus yang diam di dalam hati kami dan di antara kami, terutama ketika kami menegur sesama kami. Justru kami cenderung memakai pikiran dan perkataan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.